Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Rusli dari kelas manajemen D 2019 NIM 1994 13 2014. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Menurut Handoko, peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Menurut Taylor, peramalan yaitu sebuah prediksi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan sebuah perusahaan yang menghasilkan barang. Adapun menurut Vincent, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu permintaan bebas dan yang kedua permintaan tidak bebas. Permintaan bebas atau independent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material. Permintaan tidak bebas itu, dependent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan, yaitu ada 8. Jelaskan dulu, permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan yang terjadi. Ada 8 faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode, perubahan permintaan konsumen, dan inovasi teknologi. Ada 8. Selanjutnya, metode peramalan permintaan atau time series. Analisis deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut terdiri dari komponen-komponen tren, yaitu T untuk kecenderungan, cycle untuk C, total season untuk S, dan random untuk R, yang menunjukkan bahwa suatu produk tertentu menjelaskan komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut, yaitu tren T merupakan sifat dari permintaan masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan atau datar-datar saja ya. Cycle C merupakan sifat dari permintaan dalam suatu periode, apakah mengalami permintaan dengan jumlah yang sama atau tidak. Sedangkan season atau S merupakan fluktuasi permintaan suatu produk yang dapat mengalami kenaikan atau penurunan pada saat musim tertentu. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, hari raya keagamaan yang berulang secara periodik setiap tahunnya. Adapun random, permintaan suatu produk dapat berubah secara tiba-tiba yang didasarkan faktor tertentu, contohnya bencana alam, promosi khusus, perusahaan pesaing, di mana faktor-faktor ini tidak dapat diperkirakan dan tidak mempunyai pola tertentu seperti pada umumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, di dalam metode time series ada beberapa teknik yang bisa digunakan tergantung pola permintaan yang terjadi. Di bawah ini merupakan penjelasannya, yaitu metode naif, teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Metode naif digambarkan secara matematis berikut. Permintaan periode mendatang sama dengan permintaan periode terakhir. Yang kedua, moving average. Peramalan moving average atau rataan bergerak menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Selanjutnya, yang ketiga, weighted moving average. Saat terdapat tren, pola yang terdeteksi, bobot yang dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai tinggi. Moving average
dengan pembobotan tersebut juga weight moving average. Yang keempat itu exponential shunting. Exponential shunting itu penghalusan eksponensial, merupakan metode peramalan rataan bergerak dengan pembobotan di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Yang kelima yaitu proyek terhadap tren. Proyeksi terhadap tren atau tren linear adalah teknik penyusunan garis tren pada serangkaian data masa lalu, kemudian diproyeksikan garis bermasa datang untuk peramalan jangka menengah atau jangka panjang. Selanjutnya kita berada ke teknik penghalusan. Teknik penghalusan merupakan teknik yang meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilai yang lalu saja, terdiri dari rata-rata bergerak moving average, nilai yang diramalkan dari suatu deret, waktu dalam periode tertentu, bulan, kuadrat, tahun, dan lainnya. Rata-rata dari deret waktu dalam sejumlah periode terdahulu. Penghalusan eksponensial peramalan adalah suatu rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dari nilai yang diramalkan dari deret waktu periode tertentu. Mungkin sekian bisa saya sampaikan mengenai peramalan permintaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.